Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang gaya Lorentz pada kawat yang sejajar, soal nomor 2. Di sini yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya magnetik atau gaya Lorentz ya, per satuan panjang pada kawat kedua. Oke, berarti caranya adalah kita fokus ke kawat kedua, kita hubungkan dengan kawat satu, itu kan searah arusnya, berarti tarik-menarik, sehingga kita dapat arah seperti ini untuk F21, yaitu F untuk kawat 2 terhadap kawat 1. Kemudian terhadap kawat 3 itu beda arah, artinya tolak-menolak, berarti seperti ini, F23. Oke. Nah, kemudian kita hitung dulu berarti, itu kan ada dua gaya Lorentz ya. Yang pertama, kita hitung F21 menggunakan rumus mu0 I1 I2 kali L dibagi 2 pi A. Nah, karena yang diminta adalah persatuan panjang, L-nya kita pindah. Sehingga menjadi F21 dibagi L sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi A. Maka kita hitung mu0 itu adalah 4 pi 10 pangkat min 7, I1-nya adalah 1, I2-nya adalah 2, dibagi 2 pi A, A-nya adalah 2 meter ya berarti ya, karena kawat 2 terhadap kawat 1. Kemudian ini kita coret dengan ini, maka didapatkan 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton per meter, karena ada per L-nya, persatuan panjang. Kemudian yang kedua, kita hitung F23. Caranya sama, yaitu 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali arus atau kali kawat arus kawat yang kedua dulu, yaitu 2. Kemudian yang kawat ketiga dibagi 2 pi A. A-nya adalah 1 meter. Coret, sisa 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Berarti 12 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Nah, karena ini searah, jadi langkah ketiga, kita akan hitung jumlah dari gaya magnetiknya per satuan panjang, itu adalah F21 per L ditambah F23 per L. Maka didapatkan F21-nya 2 ya. 2, 10 pangkat min 7 ditambah 12, 10 pangkat min 7. Karena 10 pangkatnya sudah sama, berarti 2 tambah 12 adalah 14. Maka didapatkan 14 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya Lorentz terhadap muatan. Oke, ini muatannya bergerak ya. Jadi dia memiliki kecepatan. Maka kita akan gunakan rumus yang pertama, yaitu bagi V sin theta. Tetapi jika V atau kecepatan muatan itu arahnya tegak lurus dengan B-nya, maka kita bisa menggunakan bagi V aja. Nah, di sini F itu adalah gaya Lorentz, satuannya Newton. B itu adalah induksi magnet, satuannya Tesla. Q itu adalah muatan listriknya, satuannya Coulomb. Kemudian V adalah kecepatan dari muatan, satuannya meter per second kuadrat. Meter per second aja. Kemudian dan theta itu berarti sudut antara arah muatan dengan medan magnet. Nah, di sini kita juga akan menggunakan kaidah tangan kanan ya. Kita tulis gunakan kaidah tangan kanan. Oke, di sini ada contoh soalnya. Jadi ada positron. Positron itu muatan ya. Dengan
nilai 1,6 itu adalah Q, kemudian kecepatan itu adalah V, medan magnet itu adalah B. Yang ditanyakan besar dan arah gaya magnetik. Kita hitung untuk B-nya dulu. Berarti pakai BQV. Oh, sebelumnya kita tentukan arah B-nya dulu. Arah B kan dari utara ke selatan kalau medan magnet. Yang artinya V-nya itu akan arahnya ke sana dan dia tegak lurus ya. Berarti kita bisa menggunakan BQV. B-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 1. Q-nya adalah 1,6 10 pangkat min 19. V-nya adalah 5 10 pangkat 5. Maka jika kita hitung kita akan dapat 6,4 kali 10 pangkat min 14. Kemudian untuk menentukan arah kita pakai ini aja. Jadi pertama-tama untuk ibu jari kalian tegakkan atau tempelkan gambar V-nya. Kemudian B-nya atau 4 jari tangan itu dari utara ke selatan. Maka akan didapatkan arah dari F. Oh, ini kita salah tulis. Arah F-nya itu masuk ke bidang. Kemudian, apabila gerakan muatan itu membentuk lintasan melingkar, kita coba perhatikan. Di sini kan ada kecepatannya ya. Jadi anggaplah yang bulat-bulat ini itu adalah muatannya. Jadi per lintasan lingkaran dia akan membentuk arah yang berbeda-beda. Jadi seperti ini. Misalkan arah yang atas nih, dia akan punya F ke bawah. Lalu yang bagian sini F-nya ke kanan, yang di bawah itu F-nya ke atas, kemudian ini F ke kiri. Nah, seperti itu. Sehingga nanti akan berlaku untuk menghitung gaya Lorentz-nya itu sama dengan gaya sentripetal. Jadi gaya Lorentz tadi kita punya rumus BQV sama dengan massa, gaya sentripetal itu untuk lintasan yang lingkaran ya. Massa kali V2 per R. Sehingga nanti misalkan yang ditanyakan itu adalah jari-jari orbit muatan. Berarti kan R yang dicari. Berarti MV per BQ. Ini kan bisa dicoret nih, ya kan? Jadi nanti rumus akhirnya kalau yang ditanyakan adalah jari-jari orbit muatan itu adalah ini. Di mana R itu adalah jari-jari orbit meter. Kemudian M itu adalah massa muatan kilo. Kemudian V itu adalah kecepatan dari muatan. Kemudian B adalah induksi magnet. Dan Q adalah muatan listrik. Selanjutnya di contoh soal, jadi ada sebuah partikel alfa memiliki massa dan juga Q bergerak tegak lurus terhadap medan magnet berarti tanpa sudut atau sudutnya 90 derajat. Kemudian arah B-nya masuk ke dalam bidang. Kemudian jika B 0,2 kecepatan partikelnya bla bla bla, maka jari-jari lintasan adalah titik-titik. Oke, karena yang ditanyakan adalah jari-jari lintasan, rumusnya cuma satu ya, di mana R sama dengan M kali V bagi B kali Q. M-nya atau massanya adalah 6,4 10 pangkat minus 27 dikali kecepatan partikelnya 3 kali 10 pangkat 5 dibagi B. B-nya adalah 0,2 ya. Tadi mana B-nya? Ini 0,2. 2 kali 10 pangkat min 1 dikali Q-nya adalah 3,2 10 pangkat min 19. Oke, 2 sama 3,2 coret sama 6,4
sehingga didapatkan R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter atau 0,03 meter. Seperti ini.